Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz dan saya akan menjelaskan .NET. Nah, di sini kita punya kelas .NET, kita extend Japanula. Nah, di sini kita punya 3 array nih untuk mendefinisikan menyimpan data. Ada array label, array data, array warna. Dan masing-masing nih arraynya ada 9. Kenapa di sini? Kenapa dibilang 9 padahal di sini 10? Karena array itu dihitungnya dari 0. Nah, ini label untuk label datanya ini. Dan ini data untuk banyaknya data. Dan warna untuk ngisi warnanya. Nih warna yang di sini. Nih ngisi warna yang di sini nih. Warna yang ini masukin sini. Dah, saya akan menjelaskan kontraktor. Nah, kontraktor ini fungsi .NET gunanya untuk menjalankan ini dulu nih, ya kan? Yang kita buat. Nah, kita buat nih dimensinya 300 pixel. Dan warnanya, warna backgroundnya warna putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Dayat Harahap dan di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini kami menggunakan Frate Void dan fungsi find component ini adalah untuk menggambarkan fungsi untuk menemukan objek, dan kami menggunakan grafik G yang fungsinya ini adalah untuk mewarnai. Dan di bawahnya juga kami menggunakan grafik 2D G2 Graphics 2DG. Ini agar kita dapat membuat grafik 2D-nya. Dan tidak lupa kami di sini menggunakan anti alias. Nah, gunanya ini adalah untuk memperbagus hasil grafik kita. Ini bisa saja tidak dibuat, tetapi alangkah baiknya ini dibuat agar grafik kita lebih bagus. Dan kami pertama menghitung total. Kami membuat variabel total dengan tipe float yang isinya adalah 0. Dan kami looping variabel total ini untuk menampung isi data penambahan yang ini, yang di atas ini. Jadi K variabel awalnya K itu awalnya 0, data leg K plus nih. K plus ini adalah increment biar loopingnya bisa dijalankan, dan total plus sama dengan data untuk menampilkan. Cukup sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Dengan saya Sandi Pratama, saya ingin melanjutkan presentasi tugas kelompok saya, yaitu mata kuliah komputer grafik ya. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan teman saya dari kelompok saya, Pak Aldi. Terima kasih Pak Aldi. Oke, saya akan menjelaskan line 48 sampai line 58 ya. Oke, langsung aja lah kita jelasin. Jadi di sini saya membuat komentar biar buat keterangan aja, menghitung sudut presentasi tiap-tiap sektor. Jadi saya akan menghitung sudut presentasi tiap-tiap sektor yang saya akan gunakan di sini ya. Pertama saya akan membuat variable sudut donat untuk kan ya. Variable tipe datanya float, namanya sudut, dan variable awal tipe datanya float ya. Dan variabel awal ini saya kasih nilai 90, dan 90 ini untuk menilaikan derajat untuk investasi ARC 2D saya entar. Oke.
Di sini saya buat wijaba ya, parameter wijaba untuk mengisi rectangle di sini. Di sini ya, rectangle itu persegi panjang sih dia, seperti itu. Oke, ada LX 220 isinya 70, LY 10 itu 10. Jadi 220 ini ntar bakal ke sini ya. 70 ke sini dan ini 10. 10. Oke, cool. Selanjutnya ada perulangan. Maksudnya perulangan ini apa? Jadi kita menggambar secara otomatis gitu kan. Mengulang-ulang, jadi saya nggak akan satu-satu. Makanya saya menggunakan perulangan. Dan di sini perulangannya ada titik k, variabel k sama dengan 0, nilai awalnya 0 dan nilai akhirnya diambil dari array data. Array data length ini maksudnya apa? Jadi kita punya array data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi length ini banyaknya data di array data. Oke, jadi 10. Jadi ketika ngelooping dimulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, selesai. Dan K++ ini untuk biar loopingnya berjalan dengan lancar, biar seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menghitung besarnya sudut tiap-tiap sektor ya. Caranya gimana? Kita kan udah punya variabel sudut ya. Dan variabel sudut ini kita isi dengan 360 ya. F ini misalkan karena variabel float ya. 360 kali data K bagi total. Nah, gini nih. Jadi ketika ngelooping pertama ini bakalan dibaca seperti ini. 360 kali data indeks ke 0 bagi total. Ntar ngelooping lagi 360 kali data indeks ke 1 bagi total. Nah, seperti itu. Dan sini saya membuatkan tipe set yaitu tipe set ini untuk apa ya? Menampung objek ARC2D ya. Inisialisasi ya. Dengan namakan sektor. Nah, new ARC2D. Inisialisasi ARC2D baru ya. Nah, saya memakai float ya. Oke, jadi di sini ada beberapa parameter. Oke, akan saya jelaskan satu persatu ya. Jadi ARC2D itu apa sih ya? ARC2D itu adalah kelas yang digunakan untuk membuat busur atau lengkungan yang didefinisikan dengan farming rectangle ya, rectangle awal sudut, panjang sudut dan tipe busurnya. Rectangle awal sudut, panjang sudut dan tipe busurnya. Oke, seperti itu. Jadi bacanya seperti ini. Membuat sudut kiri atas yaitu koordinat 30, X-nya, Y-nya 30 juga. Lalu dengan lebar elips yaitu 150, tinggi elipsnya sama 150. Awalnya, nilai awalnya dapat dari sini 90. Ini menstatistikkan apa ya? Dengan sudut 90 derajat. Dan panjang sudutnya itu dapat dari sini. Gitu. Jadi ketika looping pertama masuk dia menggambarkan ya gitu, menggambarkan busur, masuk lagi, pokoknya kode ini bakal dijalankan sebanyak 9 kali ya, gitu, seperti itu. Jadi gambar 1 jadi gambar 2 buat objek 1 buat objek 2 draw 3 4 dan seterusnya sampai 9 kali seperti itu. Dan RC2Pi ini adalah tipe pi ini mempresentasikan sebuah busur yang merupakan potongan dari pi di mana garis kurva merupakan garis luar dari elips
dan garis lurus dari ujung busur ke titik tengahnya. Nah, seperti itu. Oke, cool ya. Oke, selanjutnya tampilkan render pie-nya. Nah, di sini G2 set color warna K. Nah, jadi kode ini untuk mewarnai file ini untuk membuat pewarnaan gitu, seperti itu. Sektor ya, membuat pewarnaan sektor dan warna ini. Setiap vektor masing-masing akan di looping kan. Di looping warna ini ke warna indeks ke 0 ini, sektor ini, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Fill, sektor dan awal plus sudut. Oke, cool. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika kurang jelas. Yang selanjutnya bakal dipresentasikan teman saya untuk melanjutkan presentasi ini oleh Reva ya. Oke, terima kasih. Halo, saya Reva Joshua Mesak. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan wijaba yang ada di sebelah sini. Di sini codingannya adalah G2 fill, kita bikin baru new rectangle 2D, float LX-nya 220, kemudian LY-nya 70, kemudian L width-nya lebar tiap kotak adalah 10, kemudian LH lebar tinggi tiap kotak itu 10. Kemudian kita buat G2 set color Java WT color black. Tulisan di sini kita bikin hitam. Kemudian kita bikin stringnya G2 draw string label K LX LW plus 5 LY plus LH LY plus sama dengan buka kurung LH plus 5 tutup kurung. Label ini diambil dari array yang ada di atas. Nah, ini tiap warnanya nanti yang akan mengisikan wijaba yang ada yang di kotak tersebut. Kemudian G2 set color white itu warna yang bundaran putih ini. Kemudian kita buat G2 fill oval dengan posisi 80, 80, 50, 50 di sini. Oke, demikian. Selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Majid melanjutkan dari yang sebelum-sebelumnya dari kelompok saya. Nah, saya ini di sini sebagai. Nah, kita lanjut di sini. Frame yang kita ingin buat ini kita sama .notechart. Lalu setelah kita membuat frame, kita membuat ukurannya dengan menyeting ukuran frame dengan ukuran 650 dengan 350 itu. Terus frame yang kita buat tadi dikasih fungsi untuk sistem exit, dimana nanti frame yang udah kita buat itu bisa keluar dari si programnya tersebut. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Jasmine akan mempresentasikan di bagian Donald Chart Canvas sampai frame set visible true. Donald Chart Canvas, new Donald Chart Canvas ini adalah berupa frame yang seperti ini. Donald Chart adalah nama dari kelas yang kita buat, Java kelasnya. Lanjut di frame get content pane. Frame get content pane adalah untuk menentukan kanvas yang akan ditampilkan dalam program ini. Program yang ini yang dijalankan. Terus add canvas untuk menampilkan layout Donald chart yang akan dipakai. Jadi kan ini ada layoutnya nih. Ini layoutnya nih dari add canvas ini. Terus frame pack. Frame pack itu adalah digunakan untuk mengatur ukuran JFrame secara otomatis. Jadi frame pack ini udah otomatis mengeluarkan JFrame-nya dalam berbentuk kotak yang seperti ini.
ukuran segini. Kalau misalnya nggak pakai JFrame Rack, dia bisa lebih offset gitu, lebih nggak ketahuan bentuknya seperti apa. Terus frame set location relative to berfungsi untuk membuat letak frame berada di tengah-tengah atau di center ketika program dijalankan. Nah, ini kan ada di tengah-tengah nih. Nah, itu karena menggunakan frame set location relative to. Dia bisa tidak ada di tengah-tengah ketika kalian tidak mengisi nul ini. Kalau kalian tidak mengetik nul ini, nanti gambarnya atau projectnya itu nggak akan ada di tengah-tengah. Dia bisa ada di samping, atau ada di paling bawah, atau mungkin di sebelah kiri, atau dia nggak tentu. Jadi untuk memastikan aja nul ini fungsinya, kalau benar-benar frame ini tuh ada di tengah-tengah. Lanjut ke frame set visible true. Frame set visible ini digunakan untuk menyembunyikan dan menampilkan komponen dengan cepat. Secara default, JFrame ini tidak bisa menampilkan kalau secara defaultnya, dan secara visualnya bernilai false. Jadi ini kalau misalnya nggak pakai true, dia bakal nggak bisa kelihatan, nggak bisa ditampilin. Nah, makanya kita harus mengatur agar tampilan tersebut menjadi true. Jadi ini diganti true biar gambar ini terlihat, biar bisa ditampilin kayak gini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.